Nah, just info buat kalian yang mungkin tertarik join giveaway ETH seumur hidup gue, di sini kalian bisa tinggal follow IG gue, tag 3 teman kalian dan komentar alamat ETH kalian aja di sana. Pemenangnya itu tiap minggu beda-beda, kalian berkesempatan menang lebih dari satu kali, cukup satu kali komen doang di sini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik join, kalian bisa langsung join giveaway ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, terus juga buat kalian yang gak pengen ketinggalan info terupdate mengenai cryptocurrency, biasanya gue post di sini. Biasanya mengenai analisa market gue post di sini gratis buat kalian, jadi nggak ada VIP, semuanya gratis aja di sini. Kalau misalkan ada koin-koin yang lagi under value, yang kira-kira lagi bakalan breakout atau naik, juga gue kadang share di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan update info mengenai cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak keburu buat ngepost di YouTube, akan gue post di grup ini. Kalian bisa join, ini gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan gue udah buka posisi kemarin, sempet ketika pada panic sell semua, gue ada buka posisi long, salah satunya di ADA di sini, dan saat ini udah running profit sekitar 30% lebih. Ini bisa aja gue biarin hingga sampai ribuan persen temen ya. Jadi enaknya di sini itu di Bingbong sama seperti LMT, kalian bisa tinggal copy trade trader ahli, kalian nggak perlu pusing lagi trading sendiri, atau mungkin kesering loss teman-teman, mungkin kalian bisa tes copy trading di Bingbong. Kalian bisa ke menu copy trade di sini. Lalu kalau misalnya kalian pengen follow gue, kalian tinggal ketik nama Kendrick aja di sini. Lalu kalian bisa follow, followers gue udah ada sekitar 600 orang lebih teman-teman di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang tertarik copy trade teman-teman, di luar dari kalian bermain spot market, mungkin kalian bisa coba diversifikasi ke copy trade juga. Cukup tinggal deposit USDT doang di sini, lalu follow gue. Jadi simpel itu doang teman-teman. Buat tutorialnya kayak gimana, semuanya link join ada di deskripsi di bawah. Ya teman, jadi lagi-lagi ada drama lagi yang dibikin oleh CNBC. Mereka saat ini bikin berita itu kayaknya nggak pakai mikir ya mungkin ya. Terakhir tuh kalau nggak salah udah sempat menjelek-jelekan Bitcoin ya kalau nggak salah ya, dan ngatain kita juga bahkan gitu ya. Dikatain waktu itu berita terakhir tuh sempat itu mengenai penurunan harga Bitcoin waktu itu ya kalau nggak salah. Jadi dia ada bilang, wahai investor latah, kita udah rugi berapa gitu di Bitcoin ya. Padahal Bitcoin kan yang seperti yang kita tahu itu cuma koreksi dikit doang gitu ya. Kita udah beli dari udah dasar banget gitulah ya. Turun dikit aja udah dibilang investor latah, udah rugi berapa teman. Nah kalau nggak salah dulu gue sempat bahas ya mengenai Binance yang di-ban di Indonesia. Ini gue upload sekitar udah 6 bulan yang lalu ya. Jadi udah dari tahun lalu teman ya. Waktu itu sempat Binance sudah nggak bisa diakses dan akhirnya bisa diakses cuman pakai VPN, atau kita harus ngeganti IP kita lah teman-teman ya buat ngakses Binance ini. Jadi kalau misalkan kita pengen akses saat ini ya bisanya melalui aplikasi aja. Kalau melalui website kita harus menggunakan VPN. Jadi sebenarnya udah di-ban dari tahun lalu gitu ya. Cuman sampai saat ini kenapa masih tetap dibahas oleh CNBC lagi gitu ya. Dan mereka ini gue nggak tahu ini reporternya atau gimana yang salah ya. Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa CNBC ini kan penyiar berita yang nomor 1 ya di Indonesia ya. Tetapi mereka bikin judul aja nggak bisa gitu ya. Platform crypto Binance masuk daftar investasi bodong. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lari ke dalam konteks berita ini teman, sebenarnya mereka itu nggak begitu nggak menjatuhkan Binance lah ya sebenarnya beritanya gitu ya. Mereka cuma bilang Binance ini tuh belum terdaftar teman. Jadi sebenarnya nggak ada kayak unsur atau teks yang dibilang di isi berita ini bahwa Binance ini adalah bodong gitu. Cuman judulnya aja gini ya. Jadi ya sebenarnya yang kita tahu kan bahwa kalau misalkan kita bikin artikel dengan judul, misalkan kalau misalkan kita ngebahas mengenai platform crypto Binance masuk dalam investasi bodong, ya seharusnya kontennya itu mengenai judul tersebut gitu ya. Kalau ini malah nggak sinkron teman ya. Ngomongnya judulnya investasi bodong, tapi yang isinya beritanya ini nggak ada yang ngomongin bahwa Binance ini investasi bodong gitu. Jadi nggak sesuai, nggak sinkron sama judulnya gitu ya. Jadi lebih ke arah mencari sensasi ya bikin judul-judul seperti ini. Cuman kan kalau misalkan penggemar-penggemar kripto atau orang entusias di dalam bidang kripto kan ngelihatnya itu jadi sebagai fun teman ya. Jadi agak takut, bikin orang panik gitu teman ya. Bahkan bikin orang mikir, wah ini kan Binance ini kan di-relate biasanya sama BNB. Jadi mungkin banyak orang yang berpikir apa gue jual aja gitu ya koinnya. Itu kan jadi sentimen negatif teman-teman ya dari berita-berita seperti ini yang dibikin oleh CNBC terakhir.
Jadi ya sebenarnya terakhir juga sempat ada berita yang mirip teman, kita dikatain investor lata. Wahai investor lata, udah rugi berapa teman di Bitcoin? Waktu itu Bitcoin dari harganya cuma 140 juta, naik sampai hampir 1 miliar rupiah, turun dikit doang, turun 100 juta lebih teman, koreksi dikit aja udah dibilang investor lata udah rugi berapa gitu ya. Udah kayak ibaratnya Bitcoin dari 10.000 naik ke 60.000, terus langsung ambiar lagi ke 8.000 gitu ya. Tiba-tiba udah dari 60.000 anjlok lagi ke 10.000. Nah itu kalau dikatain latah ya nggak apa-apa gitu ya. Kita dikatain rugi di Bitcoin ya nggak apa-apa. Ini naiknya segini, turunnya dikit doang kita dikatain latah, dikatain udah rugi berapa teman ya. Ya menurut gua agak nggak wajar gitu ya. Maksudnya dari judulnya sama isi konteksnya teman ya, jadi nggak sesuai teman ya. Saat ini kalau misalnya kalian perhatikan ya, dia cuma bilang bahwa yang terdaftar itu yang 13 itu, yang seperti yang kita tahu ada Toko Kripto, Pintu, Indodax dan lain-lain gitu ya. 13 platform kripto yang sejauh ini terdaftar, tetapi Binance yang sampai saat ini belum memiliki izin usaha. Tetapi belum memiliki izin usaha itu sama bodong ini kan, itu kan beda konteks teman ya. Investasi bodong itu dan ya investasi yang belum memiliki izin usaha itu kan beda gitu teman ya. Dan ini juga sebenarnya itu menjelek-jelekan namanya Binance teman, dijelek-jelekan gitu ya namanya ya. Ini gue takutnya ini Binance juga nanti takutnya bisa nuntut balik nih si CNBC teman ya, asal menjelek-jelekan nama perusahaan terbesar kripto di dunia teman, menjelek-jelekan nama gitu ya. Bisa aja ini dituntut gitu ya CNBC dengan membuat berita yang agak gimana gitu ya, agak melenceng lah teman ya judulnya ini, menjelek-jelekan brand lain teman ya. Terus juga ini kan bikin kita tuh mikir kayak, waduh selama ini ternyata gue tuh investnya di platform investasi bodong gitu ya. Takutnya nanti platformnya malah scam lagi gitu ya. Kan investasi bodong kan biasanya berujung atau berakhirnya malah scam kan, bakalan lari gitu perusahaannya. Takutnya nanti si Binance juga gitu. Itu kan menebarkan secara nggak langsung, ini menebarkan ketakutan gitu pada para investor yang udah invest di Binance gitu, yang entah udah berapa lama dia invest gitu ya. Pokoknya investor-investor yang berinvestasi di Binance ini semuanya pada jadi takut dan akhirnya pada jadi lari, pada WD semua duit mereka gitu ya. Jadi secara nggak langsung ya sebenarnya menebarkan ketakutan pada para investor yang berinvestasi di Binance teman. Takutnya dari berita ini ngelihat judulnya aja bikin mereka takut, panik dan langsung WD duit mereka dari Binance semuanya. Jadi sebenarnya ini CNBC ini sebenarnya bagus gitu ya untuk kita dapatin info-info terbaru mengenai kripto, cuman ya kadang judulnya aja nih yang nggak bisa dikontrol gitu ya. Menurut gue harus lebih diperbaikin lah ini ya, untuk reporter ataupun jurnalis CNBC ini bikin judul ini sampai menjelek-jelekan ini loh ya, ibaratnya menjelek-jelekan platform kripto yang terdaftar di luar meskipun belum di Indonesia, tetapi di Indonesia malah dikatain investasi bodong gitu ya. Ya kalau misalnya investasi bodong ya saat ini aja kita lihat BNB tiap hari aja hijau mulu teman ya. Kan Binance kan diibaratkan dikaitkan dengan BNB ya. Jadi udah dari $10 waktu itu, bahkan sempat $6, $10, ini naiknya udah sampai $600, udah 100 kali lipat semenjak corona dikatain investasi bodong teman ya. Bahkan menurut gue bulan ini aja BNB itu bisa mencapai $1.000. Jadi menurut gue jangan terlalu terpengaruh ya sama berita-berita yang memicu sensasi seperti ini ya. Kalau nggak ada izin usaha ya udah, menurut gue ya nggak ada izin usaha aja. Seharusnya bikin berita itu judulnya lebih ke ya paling ya bilang aja Binance sampai saat ini belum memiliki izin usaha. Bukan menjelek-jelekan nama orang gitu ya, atau perusahaan orang atau brand orang, platform kripto masuk investasi bodong. Bukan caranya mencari sensasi dengan menjelek-jelekan brand lain. Kalau menurut gue seperti itu. Jadi sebenarnya ini tuh berita lama juga gitu ya. Binance belum memiliki izin, udah gue bahas tuh udah dari 6 bulan yang lalu. Cuman ini ya dibahas ulang lagi gitu ya, entah mencari sensasi atau apa. Sebenarnya udah dari 2020 lah teman ya. Cuman ya ini gue nggak tahu ini bikin berita ini sampai begini banget gitu ya. Pengen menjelek-jelekan nama baik orang gitu sampai begitu banget gitu ya. Nggak ngerti lagi gue ya. Paling sebenarnya yang pengen gue kasih tahu sih itu aja gitu ya. Jadi kita kadang tuh jangan terlalu terpancing sama judul yang dibikin oleh suatu berita tertentu, sumber berita tertentu teman-teman. Kita analisa lagi sendiri gitu ya. Kita lihat dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda teman-teman ya. Sebenarnya kita juga nggak tahu ya sampai saat ini kapan Binance memiliki izin operasi di Indonesia gitu. Kita sampai saat ini juga belum tahu. Dikatakan dari artikel ini sampai saat ini juga mungkin masih diajukan teman prosesnya gitu ya. Kita berharap yang terbaik aja lah teman ya, berharap yang terbaik.
supaya suatu saat nanti si Binance ini juga memiliki izin operasi di Indonesia. Cuman ya secara nggak langsung sebenarnya ini platform crypto Binance kan sebenarnya kan yang kita tahu di Indonesia itu yang legal itu yang udah terdaftar kan toko kripto teman. Dan toko kripto ini kan itu kan juga powered by Binance teman ya. Jadi apakah toko kripto itu powered by investasi bodong teman gitu ya. Jadi ya lucu banget teman. Support oleh investasi bodong itu kan lucu, makanya gue juga nggak ngerti. Makanya harga TKO naik, harga BNB naik, TKO juga sempat naik gitu ya. TKO ini anaknya si Binance ini belakangan ini juga sempat naik tuh kan. Ini naiknya lumayan gila dari level 2 dolar berapa udah 4 dolar. Menurut gue ini juga bakalan OTW 10 dolar ya. Jadi ya semua sentimen harga semuanya overall naik teman, gak usah begitu terpengaruh oleh berita-berita seperti ini yang menyebarkan ketakutan, kepanikan pada para investor. Paling itu aja teman dari gua. Sekali lagi kalau misalkan kalian lihat berita tertentu ya kalian telaah, kalian analisa sendiri lagi. Jangan gampang terpancing oleh berita tersebut ya. Kadang ya ada beberapa orang yang ngelihat berita langsung panik, dia langsung ngejual koin dia gitu ya. Kayak misalkan Bitcoin udah rugi berapa, kita dikatain investor lata gitu ya, kita langsung jual Bitcoin kita. Padahal sebenarnya itu adalah waktu yang tepat buat kita nyerok Bitcoin. Ketika berita Bitcoin atau tebar ngefat itu sebenarnya saat yang tepat buat kita itu kembali membeli koin tersebut. Paling itu aja teman dari gua, semoga bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.